Baik, pemirsa kembali di Dinama Indonesiaku, dua pertanyaan yang diajukan oleh Bu Estafani tadi. Yang pertama mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Taufik Rohman ketika bagaimana kita seorang istri membentak suami padahal itu menyuruh ke kebaikan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, ucapan membentak istri kepada suami tetap tidak diperbolehkan. Ya, karena posisinya di Quran surat keempat, juz kelima ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah ila akhiril ayat. Jadi tetap posisinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pelindung, pengayom kepada istri dan juga apa-apa yang bersamanya. Jadi lantas bagaimana saat ternyata yang namanya suami istri kok sebaliknya, begitu masuk bahtera rumah tangga istrinya yang sudah menjalankan syariat agama malah suaminya yang rada kedul, ada malas. Ya, suami begitu adanya, istri diam aja juga dosa, nggak boleh. Ya, cuman caranya meminjam bahasa Quran surat ke-16 juz ke-14 ayat 125. Karena ini ladang dakwah buat istri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Tetap caranya jangan mengeluarkan kata-kata yang dari kebun binatang. Ya, nah ini ladang dakwah. Kenapa? Karena di saat ibu diam aja, suami malas sholat subuh. Ya, ternyata dari jam 4 sudah diingatkan. Kemudian 4:30 sampai jam 5 kurang seperempat terkumandang adzan subuh. Itu istri kalau diam aja dosa dia. Maka harus mengingatkan, cuman enggak perlu dengan cara membentak. Apalagi mengeluarkan kata-kata sifatnya kebun binatang. Akhirnya jadi dosa. Nah, kenapa saat? Ya jelas karena yang namanya suami istri ini Allah memberikan analogi di surat kedua, juz kedua ayat 187. Ini analogi yang indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hai istri, kamu pakaian buat suami. Hai suami, kamu pun pakaian buat istri. Makanya Profesor Dr. Mustafa Wahba Al-Zuhaili dalam kitabnya yang lumayan panjang dan besar itu ya, Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu, menyebutkan kenapa dengan demikian analoginya, karena 4 filosofi dalam suami istri itu. Pakaian, satu, berfungsi sebagai penutup aurat. Aurat di sini bukan seperti sholat, tetap harus dijaga kehormatannya, jangan dibeberkan sama tetangga. Kedua, ya. Ya, itu mungkin kalau misalnya ke istri ke suami. Bagaimana sebaliknya Ustadz? Ketika ini juga mewakili mungkin pertanyaan pemirsa di rumah, bagaimana ketika suami membentak yang itu kepada istri yang itu sebenarnya menyuruh ke kebaikan. Ini bagaimana ketika itu sebaliknya? Nah, di Quran tadi kembali kepada kewajiban suami di surat tadi yang di awal ya, surat keempat juz kelima ayat ke-34, di situ di tengah-tengahnya ada bahasanya, dan apabila istri kamu nusuz. Nusuz ini istri yang sudah keluar koridor dari syariat agama. Maka di situ suami mempunyai kewajiban faidhuhunna, nasihati dia. Enggak mempan dinasihati, bisa ranjang sama istri. Ya, ini bahasa Al-Quran seperti itu. Lantas yang ketiga, enggak mempan juga, walaupun jadi KDRT di sini. Ya, nah boleh untuk memukulnya, tapi bukan untuk yang sifatnya melukai. Nah, tapi ingat di ujungnya Allah mengingatkan, tapi kalau dia baru dinasihati lantas dengar, patuh, udah jangan kamu panjangkan lagi permasalahannya. Nah itu seperti itu Ustaz Sofyan. Ya intinya bahasa pantunnya boleh, keluarin kata-kata cakepnya boleh ya? Cakep. Belum Ustaz Sofyan. Belum. Dari Pondok Indah ke Empang 3. Lari-lari mencari sorban. Terasa indah berumah tangga ketika suami istri pada tahu akan kewajiban. Masya Allah. Baik, berikutnya ke Ustadz Yusha, tadi yang pertanyaan kedua dari Ibu Estafani, ini berat sebetulnya bagaimana ketika pemimpin yang itu memerintahkan ke anak buah, tapi itu sebetulnya kita tahu itu adalah salah, bagaimana ini? Baik, wah ini pertanyaannya nyerempet-nyerempet ini. Urusannya panjang ini.
Tapi Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pedoman kita Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Qur'an mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Orang taat kepada Allah, ibadah sholatnya luar biasa, jidat sampai hitam, sujudnya keseringan, puasanya luar biasa, tapi dia ingkari sunnah, maka keimanannya di hadapan Allah tertolak. Atau sebaliknya, dia ahli baca sholawat, luar biasa taat kepada Nabi, tapi enggak mau beribadah kepada Allah, enggak mau sujud, maka kepatuhan kepada Nabi tidak bernilai. Jadi bagaikan dua mata sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mau masuk surga harus taat kepada Allah dan harus taat kepada Rasulullah. Karena segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah adalah firman Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu orang bilang, kan ada terusannya Ustadz ayatnya. Wa ulil amri minkum, dan patuhi jugalah kepada pemimpin kalian, atasan-atasan kalian. Ulama mengatakan kepatuhan kepada pemimpin bukan kepatuhan yang mutlak. Kita boleh patuh kepada pemimpin selama dalam koridor yang dibenarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk demi durhaka kepada Tuhan. Satu ketika Rasulullah SAW pada satu peperangan, Rasul mengangkat salah seorang sahabat untuk menjadi pimpinan. Ini menjadi dasar istidlal buat kita. Kalau pengen berpergian jauh, maka pilihlah pemimpin yang bertanggung jawab. Ini bawa pasukan berapa peleton, dipilihlah satu sahabat Nabi ini untuk menjadi pemimpin. Karena merasa diangkat menjadi pemimpin, dia pengen ngetes pasukannya dong. Ini berani mati apa enggak nih? Jangan sampai pas perang dia pulang lagi. Maka dia perintahkan kepada anak buahnya, ambil kayu bakar, kumpulkan kayu bakar lalu dibakar. Ketika api sudah nyala, maka pemimpin yang baru diangkat ini bilang kepada sahabat yang lain, sekarang loncat ke dalam api, tunjukkan kalau kalian benar-benar ingin berjuang atas nama Allah. Nih Bapak, Ibu kalau disuruh loncat apa enggak loncat? Halo? Loncat apa enggak loncat? Ini sahabat bingung. Dalam hati, hubul intikol alamatil konyol ini. Belum perang bisa mati konyol ini. Maka sahabat enggak ada yang melakukan dan mengadu kepada Rasulullah. Dan ketika Rasul mendengar ada aduan sahabatnya seperti itu, maka Rasul menegur pemimpin. Kenapa? Enggak boleh masuk ke dalam api, dianggapnya bunuh diri. Oleh karena itu nggak boleh kita patuh kepada pimpinan yang jenisnya masih manusia demi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Lebih baik hilang kita pekerjaan daripada kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menimbulkan dengan hilangnya nyawa seseorang. Kalau saya boleh sedikit berpesan, kita semua ini pemimpin dalam skop yang berbeda-beda. Ibu pemimpin di rumah tangga, Bapak pemimpin di luar, dan siapapun itu semua menjadi pemimpin. Dan ingat, pemimpin itu akan bertanggung jawab atas setiap apa yang mereka pimpin. Ada 7 golongan sebagaimana guru kita sampaikan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan. Yang pertama kali dinaungin bukan para ustadz, para kiai, bukan. Al-imamul adil, seorang imam yang adil yang menegakkan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah. Perkataan kiai Pak, 1 tahun ceramah, bilang ini haram, diskotik ini haram, nutup susah. Biar kata ceramah sampai berbusa, enggak ditutup-tutup. Tapi dengan pemimpin yang adil, dengan pemimpin yang bijaksana, hanya dengan cukup 1 tanda tangan, tempat-tempat kemaksiatan bisa ditutup. Sehingga apa? Dia masuk lebih dahulu ke surga sebelum para kiai yang menyampaikan tausiah masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi intinya adalah ketika kita tidak takut akan perintah atasan yang itu melanggar perintah Allah, insya Allah jalan keluar akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat pemimpin, khususnya buat pemimpin, sedekah itu macam-macam.
keuntungan seorang pemimpin. Pertama, orang sedekah. Apabila punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Kalau dia punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Pemimpin bersedekahlah dengan jabatannya. Kesempatan itulah yang harus dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau sudah hancur dari atasannya, maka buntutnya pasti akan kena. Potong kepalanya daripada kita harus jadi buntut selama-lamanya. Masya Allah. Baik, selanjutnya ke Pak Fikri. Saya persilahkan, nanti akan dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Di zaman sekarang ini kan kita lebih sering berkomunikasi secara online melalui beberapa macam platform media sosial. Nah, terkadang kita kalau dilihat di media sosial itu kan banyak konflik-konflik yang terjadi karena satu komentar atau ketikan seseorang. Nah, apakah itu sama bahayanya ketika kita mengetik atau komentar dengan bahasa yang tidak sopan dengan kita berbicara secara langsung melalui lisan kita yang keluar dari mulut? Itu saja Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustadz Taufikur Rahman. Iya, baik pemirsa Dhamma Indonesiaku dimanapun Anda berada, boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh ya. Minum jamu bersama tetamu. Cakep. Jarimu adalah harimaumu. Ya, kalau dulu kan mulutmu, sekarang jarimu. Nah, baik, untuk Ananda yang bertanya, bisa dilihat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. Ya, di mana Allah memberikan peluang nih, baik untuk hal yang kebaikan maupun sebaliknya. Jadi sekarang kan kita dengan nge-share di Instagram, ya, kemudian di Facebook, ya, atau di TikTok, ya, sifatnya ini kan netizennya Masya Allah. Nah, bahasa Quran jauh-jauh hari telah membuka peluang. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa orang yang berbuat kebaikan maka baginya 1 dilipat gandakan menjadi 10. Tapi siapa yang menyebarkan keburukan, berbuat keburukan, maka kalau dia nggak kerjain nggak jadi tercatat. Padahal udah niat tuh, ya. Tapi kalau kebaikan, walaupun nggak jadi dikerjakan, udah niat, tetap kecatat. Tuh hebatnya Gusti Allah. Betul-betul untuk hal kebaikan membuka peluang seluas-luasnya. Nah, kemudian diperkuat lewat sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka kita sebarkan lagi kebaikan itu. Dapat nih yang namanya tausiah baik dari Dhamma Indonesiaku. Kita share lagi broadcast. Ternyata menyimak, mendengar banyak para audiens yang terketuk hatinya. Mengerjakan lagi. Maka sebanyak itulah pahala yang Allah berikan kepada kita untuk hal kebaikan. Tapi hati-hati, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, begitupun balasannya. Ini yang kita ngeri. Makanya ada yang namanya sodakoh jariah, tapi itu hal yang baik, sedekah jariah. Tapi ada lagi yang namanya, ya mohon maaf, maksiat jariah. Ya, asbab tidak pandai menjaga kita punya jari. Contoh, ibu, bu, ini ibu Masya Allah udah secara praktek agama hijabnya sudah syar'i. Udah bagus. Ya, berarti menyelamatkan suami untuk tidak menjadi suami-suami yang dayus. Calon penghuni nerakanya Allah. Ternyata dulu-dulunya belum berhijab syar'i. Itu kan terkadang kalau di Facebook begitu setahun 2 tahun muncul tuh. Halo, kedengeran nih? Gitu. Ini kadang-kadang Masya Allah saya prihatin ngelihatnya. Yang sudah rapi, cakep, jilbabnya udah nyengser ke tanah. Bagus. Ya syar'i, ternyata begitu foto dulu, oh aku dulu langsing, sekarang langsung gitu. Ternyata Ustaz Sofyan bukan malah dihapus, di-share lagi, aku pernah langsing loh. Nah, Bu, bukan masalah langsingnya, tapi dulu mohon maaf, secara pakaian masih sopanan kuntilanak sama dia. Ternyata dia tidak sadar di balik itu justru dia waktu itu belum berhijab. Nah, baik. Jangan malah bangga, yang begitu dilihat sama laki-laki dilihat. Nah jadi maksiat jariah itu.
Baik, baik. Ke Ustadz Yusha mungkin sedikit Ustadz Yusha. Ini ada pekerjaan yang sebetulnya dibayar dalam hal ini di media sosial. Dalam hal ini mungkin kita tahu bersama buzzer ya. Ini bagaimana nih Ustadz? Iya, buzzer ini kan bayaran. Kalau yang dia sebarkan itu sebuah hoax fitnah, itu dosa besar. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Itu sumber kehancuran. Sama seperti dia nggak berkata-kata dengan lisan, tapi tulisannya itu. Dalam hadis diceritakan, siksaan lisan itu lebih besar daripada anggota lainnya. Karena memang lisan ini pimpinan nih. Sehingga setiap pagi bagian anggota tubuh kita itu pesan sama lisan, hati-hati nih. Kalau kamu berkata buruk, kita jadi buruk. Kalau kamu baik, kita jadi baik semua. Sehingga lisan protes, kenapa saya disiksa lebih parah daripada anggota yang lain? Karena dengan perkataanmu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kalau sama saja dengan tulisan dia mengeser sesuatu yang fitnah, bahkan sampai terjadi sebuah pembunuhan, dosa besar atas orang tersebut. Maka yang aman sama, kalau lisan mau aman jangan banyak ngomong, kalau supaya aman jangan banyak nulis. Kalau kita mau ngadu cuma sama Allah saja. Itu doang yang paling aman. Dari sujud minta sama Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Sekarang eranya sudah na'udzubillah min zalik. Ibu kalau mau mencontoh supaya kita bisa selamat, ibu boleh contoh seorang ulama namanya Robbi Khaisam. Akhlaknya luar biasa indah. Apa yang beliau lakukan? Idza asbaha wa du'a qalaman wa qirtasan. Kalau datang waktu pagi, hal pertama kali ini yang beliau lakukan bukan ngopi, bukan ngerokok, ngambil kertas sama ballpoint taruh di dalam kantong. Wala yatakallamu bikalimatin illa katabaha wa hafadhaha. Tidak ada perkataan pada satu saat pun kecuali semuanya dicatat dalam kertas itu. Tsumma yuhasibu nafsahu indal masa. Ketika sore hari sudah tidak bermasyarakat, pengen khusus ibadah sama Allah, dibaca lagi tulisan itu satu persatu. Dia baca, ada enggak perkataan yang menyakiti hati daripada saudaranya. Kalau ternyata tidak ada perkataan yang menyakiti daripada saudaranya, langsung dia sujud, syukur, minta kepada Allah karena diselamatkan daripada lisan itu. Tapi kalau ternyata ada perkataan yang menyakiti daripada saudaranya, malamnya bertobat dan pada esok harinya minta maaf. Kenapa beliau takut? Karena beliau ingat sebuah pesan Rasulullah, seseorang bisa masuk ke dalam surga dengan lisannya dan seseorang juga bisa masuk ke dalam neraka dengan lisannya. Fasjunhu fa innahu kalbun akurun, jaga lisanmu karena lisan bagaikan anjing yang menggigit. Amin, Allah amin, amin. Masya Allah luar biasa sekali tausiah yang diberikan oleh guru-guru kita. Ustadz Yusha Hakam, terima kasih. Jazakumullah atas tausiahnya. Ustadz Taufik Rahman, jazakumullah atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk selalu menjaga lisan kita agar terhindar dari malapetaka. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik, di akhir segmen ini pemirsa saya minta dari guru-guru kita Ustadz Taufik Rahman, Ustadz Yusha untuk memberikan pesan dan tips agar lisan kita terus terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Silakan Ustadz Taufik Rahman. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah tang pohon mangga tertancap dengan paku-paku yang banyak. Kita panggil tukang, kita berikan upah, masih bisa untuk dicabut paku-paku itu. Tapi permasalahannya bekasnya masih ada apa hilang. Inilah ucapan yang kita tidak bisa pandai menjaga lisan kita. Memang oleh saudara kita masih bisa dimaafkan. Tapi mohon maaf tidak akan pernah bisa untuk dilupakan. Mudah-mudahan bahasa saya ya, kalau pedang melukai tubuh masih banyak harapan sembuh. Tapi lisan melukai hati, kemana obat kan kita cari. Masya Allah, silakan Ustadz Yusha. Al-Imam Abu Lais dalam kitabnya mengatakan al-ilmu nurun was-sukutu salamatun. Ilmu itu adalah cahaya dan diam itu adalah pangkal keselamatan. Yamutul fata min asratin bilisanihi. Berapa banyak para pemuda sia-sia meninggal karena terpleset oleh lisannya. Kalau kita bisa jaga lisan dengan berdiam diri, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, akhirnya kita harus pamit dulu diri. Saya Muhammad Sofyan. Dan jangan lupa besok Dam Indonesia aku kembali hadir yang insya Allah akan dihadiri oleh Ustadz Abdurrahman Jailani dan Ustadz Ade Purnama. Mewakili kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor. Tentu sarung kita pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah lisan kita. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana maqamina hadza dzamban ila ghafartah wa la aiban ila satartah wa la dainan ila qadaitah wa la hamman ila farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.